Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinergi, go berkah, no riba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tabayun dulu, insyaallah paham. Banyak awal-awal saya menjalankan bisnis PTBS itu selalu gagal. Kenapa? Karena image pertama yang diterima oleh calon mitra kita adalah MLM katanya. Jadi kalau orang sudah mindsetnya MLM, berarti sudah tertutup tuh informasi yang akan kita berikan. Jadi dari awal sampai akhir pasti tidak akan keterima karena dia sudah mindsetnya MLM. Sedangkan saya sendiri alergi mendengar kata MLM. Nah makanya saya mau memberikan informasi sedikit apa itu MLM dan apa itu PLBS yang ada di PTBS ini. Nah oke. Sebenarnya yang MLM itu apa sih? Gitu kan? Nah MLM itu multi level marketing. Multi level marketing yang dimana itu yang katanya itu hanya menguntungkan yang di atas. Nah, yang menguntungkan di atas. Satu. Yang keduanya lagi, siapa yang duluan dia yang untung. Ya. Yang ketiganya lagi adanya tutup poin. Tutup poin tiap bulan. Nah, terus juga adanya lagi target ya. Untuk mencapai poin itu ditargetkan. Jika tidak mencapai target yang ditentukan, maka poinnya akan hangus kembali dari nol lagi. Ada lagi yaitu wajib belanja bulanan. Wajib belanja bulanan kalau tidak mencukupi ya wajib belanja bulanan, maka dia tidak akan mendapatkan omset grup. Nah, grupnya itu MLM. Dan juga ada sebagian MLM yang memang produknya bagus. Tapi itu kita harus belanja bulanan. Butuh nggak butuh harus belanja, harus tutup poin. Itu MLM. Terus apa lagi ya? Ada yang apalagi tidak jelas produknya seperti money game. Nah, itu MLM tuh. Terus susah untuk dicapai. Karena apa? Tidak semua orang mau belanja setiap bulan. Karena nggak perlu-perlu banget gitu. Kecuali dia niatnya untuk tutup poin. Sedangkan apa yang dia belanjakan, apa yang dia keluarkan uangnya tidak sebanding dengan poin yang dia dapat. Itu MLM. Jadi tidak hanya menguntungkan perusahaan aja gitu. Jadi seller-sellernya hanya dieretin uangnya untuk membeli barang dari perusahaan. Sedangkan dia dapat bagi hasil tapi sedikit gitu. Pelit banget. MLM. Ada lagi ya, banyaklah skema Ponzi ya. Jadi hanya menguntungkan yang di atas. Oke, itu banyak banget ya. Saya jawab satu persatu. Kalau untuk adanya skema ya, itu oke lah, saya tutup mata lah. Kenapa? Anda bekerja pasti ada direktur, manajer, supervisor, marketing. Nah, dan saya tidak bermaksud menyinggung Anda yang bekerja atau Anda yang sedang berusaha. Tapi apa yang Anda ngejudge ke kita itu MLM, yaitu sebenarnya menguntungkan yang di atas. Menguntungkan yang di atas seperti itu. Terus ada lagi, Anda di apapun tempatnya, organisasi apapun, pasti ada namanya diagram ya. Ketua, wakil, sekretaris, bendahara. Nah itu sebenarnya semua butuh itu. Karena apa? Karena sebagai batasan dari mungkin bagian hasil salary atau juga kebijakan atau manajemen ya, dasar manajemen. Nah itu semua kan sistematisnya semua piramida. Nah jadi saya agak tutup mata ke situ. Di sini juga ada tapi beda. Oke. Dan kenapa kita butuh sistem? Karena agar mengetahui perusahaan membagikan hasil dari orang pertama, orang kedua, orang ketiga itu tidak akan loss. Beda dengan orang yang tidak bersistem. Ya, contohnya, saya mau jual mobil saya melalui A, ternyata si A itu punya teman si B, dikenalkan lagi ke si C, ke si D. Nah, si D ternyata terkenal sama saya, dibawa sama si C. Saya akhirnya terjual lah mobil, ya, tanpa sepengetahuan A, B, A, B, C, ya. Nah, kalau nggak pakai sistem, mungkin mereka semua, karena saya tidak tahu ini sumbernya dari A, B, C, maka mereka tidak mendapatkan komisi. Beda dengan sistem. Walaupun mereka tidak tahu, tapi udah tersistem, itu mereka akan mendapatkan bagian hasilnya. Nah, itulah fungsinya sistem, ya. Terus, apakah di PLBS itu menguntungkan di atas? Tidak. Di sini kita manjada wajada. Buktinya om saya 2 tahun baru dapat umroh di sini, sedangkan mitranya yang baru 40 hari semenjak dia menjalani bisnis itu udah bisa umroh. Nah, jadi duluan mitranya 40 hari langsung umroh. Om saya itu 2 tahun berikutnya baru bisa umroh. Nah,
Jadi di sini tidak ada. Terus belanja bulanan di sini kita tidak wajib belanja bulanan. Tapi kalau mau belanja lagi RO ya, repeat order, itu dapat harga lebih murah. Tapi tidak diwajibkan. Terus di kita ada poin. Oke, ada poin untuk meringkas nilai omset gitu. Apabila ada pemasukan ke perusahaan senilai satu paket, yaitu 1 poin, udah gitu aja. Untuk pencatatan aja ya. Dan poin itu juga ada syarat perusahaan ya, agar mendapatkan kita reward, tapi syaratnya itu terkumpulnya tanpa batas waktu, kapanpun nyampainya tetap diaku oleh perusahaan. Bagusnya di sini ya, tidak ada target-target, terus juga tidak ada riset poin juga. Oh iya, ini kan main orang ya. Nah, main orang di video sebelumnya saya mau nanya, Anda sebagai apa bisnis Anda, apapun pasti Anda butuh customer, Anda pasti butuh yang namanya orang, karena hakikatnya kita adalah hablum minanas ya. Cuma masalahnya di sini kita tidak perlu banyak orang. Perusahaan hanya menerima itu pendapatannya melalui 2 cara, yaitu dengan cara adanya member baru ya, dan adanya repeat order. Jadi tanpa ada member baru, perusahaan ini ada yang repeat order juga udah alhamdulillah. Malah perusahaan ini tanpa agen pun, tanpa reseller seperti kita pun, beliau sudah mencukupi. Kenapa? Karena pupuknya saja sudah ditekan kontak 300 miliar oleh Departemen Pertanian di Subang. Jadi sebenarnya tanpa reseller pun perusahaan ini udah maju. Cuma perusahaan ini mau membuka peluang usaha, daripada bayar mahal artis, bayar mahal media cetak, bayar mahal biaya distribusi, lebih baik dialokasikan untuk kita resellernya sebagai artisnya yang memperkenalkan bisnis ini, yang memperkenalkan produk yang bermanfaat ini. Nah itu aja. Jadi intinya kita bukan MLM, kita PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah. Oke, itu aja, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga paham. Go berkah, no riba.